sanawa urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa dikuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wonge sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suka teki. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dan tetap sehat ya. Baik kalian ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Ya, tadi saya menyanyikan lagu dari Pak D. Didi Kempot, judulnya Suketeki. Lagu itu menggambarkan tentang perjuangan seseorang sampai rasanya tulang-tulangnya itu remuk, redam. Tetapi apa? Orang yang diperjuangkan mengingkari janji. Nah, kondisi ini mirip juga dengan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Bangsa Indonesia merasakan sakit yang luar biasa. Sakitnya dijajah, sakitnya juga dikhianati, diberikan janji-janji manis oleh penjajah. Tetapi apa? Tetap akhirnya dikhianati juga. Nah, dari kondisi ini maka muncullah semangat untuk keluar dari keadaan itu. Sesuai dengan materi kita, yaitu latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, kita akan nanti menyimak dengan baik dengan materi-materi yang ada. Kita akan tahu latar belakangnya apa saja. Baik, kita langsung ke materinya. Simak materinya dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis tahun 1901 dalam bidang irigasi, emigrasi, dan edukasi. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan itu banyak terjadi penyelewengan. Bentuk penyelewengan: irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, emigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah untuk memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi untuk orang Belanda dan anak pejabat. Segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia adalah semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan yaitu perlawanan yang bersifat kedaerahan. Seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah, pasti Belanda akan mudah ditaklukkan. C. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan.
Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan, hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Contohnya, Serikat Pasundan dan Perkumpulan Kaum Betawi yang dipelopori oleh Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatera Nenbon. Beberapa organisasi bernafas keagamaan muncul awal abad 20, antara lain Jong Islam Intenbon yang didirikan oleh Raden Sam, Muda Kristen Jawi yang diganti namanya menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen. Kemudian Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan. Nahdlatul Ulama didirikan di Jawa Timur. Pimpinan pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta Persis Persatuan Umat Islam dan Al-Jamiatul Wasiyah. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Dewi Sartika membuat sekolah istri di Pendopo, Kabupaten Bandung, kemudian berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Di Manado, Maria Walanda Maramis mendirikan Percintaan Ibu kepada Anak Temurunannya atau disingkat PIKAR, dan Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi antara laki-laki dan perempuan. Beliau mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Aduh, malah terusan nyanyinya. Nah, tadi kalian sudah menyimak materinya, latar belakang bagaimana munculnya semangat nasionalisme. Masih ada lanjutannya? Oke, terus disimak ya sampai selesai. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Sampai di sini materi kita hari ini. Pesan saya tetap sama ya, satu apa? Tonton, like, share, dan subscribe. Ingat, subscribe apa? Subscribe. Itulah pokoknya ya. Supaya apa? Supaya channel ini terus bisa berkembang. Baik, sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sanyatane, kowe selak golek menangmu dewe. Tak tandur pari jebul